warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ananda Fitriani Dewi SEMM, NIDN 0129049003. Saya merupakan dosen tetap program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen 2026 di bidang pengajaran dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut dengan PDD UKT PT Serdos 2026. Baiklah, saya akan menyampaikan mata kuliah tentang manajemen konflik dan negosiasi dengan kode mata kuliah DC 2020 MT 6341. Manajemen konflik dan negosiasi adalah mahasiswa mampu menjelaskan manajemen konflik baik dari definisi, ciri, dan jenis-jenis konflik yang muncul dalam organisasi atau perusahaan sehingga dapat memahami mengenai pentingnya faktor pemicu konflik dan memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengatasi konflik yang terjadi. RPS ini memiliki 4 CPL, yaitu S05, hargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. S06, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap kepedulian pada masyarakat dan lingkungan. KU01, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU05 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan memiliki CPMK M1, M2, dan M3. Materi pembelajaran atau pokok bahasan dalam RPS ini yaitu 1. Ruang lingkup manajemen konflik, 2. Ciri-ciri konflik dan faktor penyebab konflik, 3. Tahapan-tahapan perkembangan ke arah terjadinya konflik, 4. Kemampuan sumber daya, 5. Jenis-jenis dan sumber-sumber konflik, 6. Aspek-aspek manajemen konflik, 7. Dampak konflik, 8. Strategi mengelola konflik, 9. Strategi mengatasi konflik, 10. Konflik spiritual, 11. Konflik lini dan staf, 12. Penanggulangan konflik lini dan staf, 13. Pendekatan situasi konflik, 14. Kasus manajemen konflik yang terjadi di dalam organisasi. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Microsoft Point, Microsoft Office, laptop, LCD, proyektor, e-learning, port, Zoom. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan simulasi. Ada praktik studi kasus. Selanjutnya, penilaian yang saya lakukan sesuai dengan RPS yaitu 1. Kehadiran 10%, 2. Tugas 10%, 3. kuis 10%, 4. Ujian tengah semester 25%, 5. Ujian akhir semester 35%. Cukup sekian deskripsi mata kuliah
manajemen konflik dan negosiasi. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia Serdos 2026. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran saya di dalam kelas untuk pertemuan keempat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, pada di pertemuan kita keempat kali ini menyambung dari materi sebelumnya di pertemuan ketiga yang kita membahas tentang kemampuan kinerja. Hari ini kita akan membahasnya adalah kemampuan berdaya. Jadi sebelum masuk materinya, baiknya dulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Untuk presensinya, ininya barcode-nya sudah saya kirim ke Erlin. Nanti bisa kalian scan barcode-nya untuk menandakan kehadiran kalian di selama mengikuti materi perkuliahan kita di sore hari ini. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas kemampuan berdaya, yang dimana mengoptimalkan kapabilitas individu dan teknologi menuju keunggulan kompetitif. Oke, selanjutnya berdasarkan perspektif manajemen sumber daya manusia dibagi atas 3, yang dimana perspektif itu ada berdasarkan manajemen orang, dan manajemen kepegawaian, dan manajemen strategi. Yang dimana manajemen orang itu fokusnya itu adalah untuk pengembangan penuh potensi setiap individu dalam lingkungan perusahaan, sedangkan manajemen kepegawaian itu lebih mendekati pendekatan administratif konvensional. Selanjutnya ada manajemen strategi yang biasanya itu adalah interaksi langsung seluruh perangkat SDM dengan rencana yang jangka panjang yang menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oke, ini ada pertanyaan cepat untuk kalian, yang dimana di era transformasi digital yang serba cepat ini, manakah yang menurut kalian dari ketiga perspektif tadi yang menurut kalian harus kalian kuasai, misalnya kalian sebagai seorang manajer operasional, dan alasan kalian memilih dari ketiga itu kenapa? Ini kan ada yang manajemen orang, manajemen kepegawaian, dan strategi. Oke, kira-kira misalnya ini menurut pendapatnya Mirja pilih mana Mirja? Kalau menurut Mirja, kalau Mirja sebagai seorang manajer, Kalau saya memilih manajemen strategik sih, Bu. manajemen strategi, alasannya kenapa? Alasannya itu di era transformasi kita sekarang, seorang manajer operasional harus mampu menyelaraskan pengelolaan SDM dengan strategi bisnis perusahaan. Ya berarti kamu mikirkan secara jangka panjang. Ya kalau kamu mau jadi seorang manajer. Oke, satu lagi. Misalnya menurut saya pilih mana kalau saya sebagai seorang manajer? Kira-kira? Saya memilih manajemen strategik, Bu. Juga. Iya, Alasannya kenapa? karena membantu manajer hubungan pengelola SDM dengan strategi bisnis sehingga perusahaan lebih siap menghadapi perusahaan dan persaingan di era digital.
Selanjutnya ada kerangka kerja kesiapan modal SDM yang menurut Wibisono tahun 2006, yaitu satu ada definisikan profil, kedua nilai kesiapan, yang ketiga ada identifikasi jabatan, dan yang terakhir adalah perancangan program. Dari mana ini harus ada kalian miliki juga sebagai nanti sebagai karyawan. Kalian harus bisa merumuskan standar profil kompetensi yang kalian miliki apa, terus kesiapan kalian dan kemandirian kalian dalam menghadapi dunia kerja, dan jabatan apa yang ingin kalian miliki, tapi juga disesuaikan dengan kompetensi apa yang harus kalian unggulkan. Selanjutnya ada perancangan program. Nah, program ini juga harus disesuaikan dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya, inilah profil kompetensi akademik ya, kemampuan, keterampilan, dan yang terakhir adalah sikap atau etika. Dari mana kemampuan itu bisa berdasarkan kognitif dan intelektual dasar manusia. Semua orang mempunyai kemampuan. Setiap orang juga mempunyai kemampuan yang mungkin antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda ya. Oke, ada keterampilan, ada yang kemahiran teknis, ada yang berdasarkan psikomotorik, dan ada juga keahlian spesifik. Tidak semua orang mungkin bisa menguasai ketiga keterampilan ini. Mungkin ada hanya satu, atau hanya ada dua, malah ada yang mungkin sama sekali tidak memiliki keterampilan. Jadi kalian harus terus mengasah, kalau bisa kan harus bisa memiliki ketiganya ini. Ya, jangan mau kalah sama yang mungkin yang sudah profesional. Kalian sebagai yang baru harus bisa. Terus yang terakhir adalah sikap. Sikap ini adalah sangat penting ya, karena mencerminkan kepribadian kalian, bagaimana yang harus kalian menghadapi di dunia perusahaan. Karena banyak apalagi sekarang itu etika itu agak kurang. Jadi kalian harus bisa memberikan, tunjukkanlah bahwasannya kalian seorang mahasiswa atau tamatan yang mempunyai etika yang profesional, yang mempunyai kepribadian yang bagus, yang dapat bekerja sama dalam tim. Oke, selanjutnya ada model kompetensi terapan yang menurut model Spencer tahun 1997, yaitu di mana esensi ya 20%, hanya itu berlaku ada pengetahuan dan keterampilan teknis yang sebenarnya bisa dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan. Yang terakhir itu adalah ini ada dia konsep diri, watak, motif, psikologis, serta karakter kalian, sikap kalian yang menggerakkan kesuksesan kalian. Jadi yang menentukan diri kalian akan sukses di masa depan, bagaimana kalian bisa mengembangkan intrinsik dan internal diri kalian. Mungkin itu agak sulit kalian lakukan, tapi saya percaya kalian pasti bisa melakukannya. Kalau kalian ingin mempunyai pekerjaan yang baik dan menjadi orang yang sukses. Oke, semangat ya. Oke, selanjutnya ada ini studi kasusnya kelas pemicu berpikir ya. Jadi ada sebanyak 90% nih kegagalan profesional muda. Seperti kalian dibilang profesional muda ya. Di tahun yang pertama yang disebabkan oleh misalnya ini tamat IPK kan, masa IPK kalian ini rendah, tidak dapat bersaing. Terus kalian juga hasil kalian itu kurang, ya kan? Terus attitude dan konsep diri kalian juga mungkin kalian merasa kurang. Jadi menurut kalian lebih mencari mana nih kalian kalau untuk masuk ke perusahaan? Jadi kalian harus apa yang harus kalian pelajari terlebih dahulu? Apa yang harus kalian tingkatkan? Atau kalian tetap ya udah masuk aja ke perusahaan tersebut gitu kan? Penting saya masuk tepat waktu, mengerjakan kerjaan yang dilakukan perusahaan, tidak melakukan kesalahan, atau kalian terus mengasah hasil
Jadi itu harus mendongkrak, salah satunya dengan pelatihan dan motivasi ya. Selanjutnya ada program pengembangan SDM korporasi, yang mana ada program akademik, program operasional, kesejahteraan kerja, dan budaya organisasi. Ini adalah cara pengembangan SDM yang dilakukan oleh perusahaan. Mungkin kalau memang yang perusahaannya bagus, yang memikirkan karyawan, selain mereka memberikan pelatihan, mereka juga memberikan dukungan akademik. Misalnya menyekolahkan karyawannya ke tingkat yang lebih tinggi, ya kan? Dan memikirkan operasional, misalnya diberikanlah rotasi. Jadi karyawan itu diberi kesempatan untuk mempelajari divisi lain. Selanjutnya kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan ini selain penerapan sistem K3, terus diberikanlah juga dievaluasi kinerjanya, mungkin kompensasinya tercukupi. Terus selanjutnya ada budaya organisasi, yang dimana pembukanya dan tingkat kepuasan, yang merupakan survei dari kesehatan organisasi secara periodik. Jadi budaya organisasi ini juga macam-macam ya, ada budaya disiplin, budaya lingkungan, itu juga mempengaruhi yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Selanjutnya ada analisis pemilihan teknologi baru, yaitu ada faktor eksternal dan yang terakhir adalah faktor manusia, yang dimana faktor eksternalnya itu adalah amdal berkelanjutan, yang dimana berdampak ekologis. Terus ada tingkat otomasi, yang itu mengukur sejauh mana sistem cerdas dapat menggantikan proses manual. Yaitu tahu kan kalian kalau sistem cerdas sekarang apa? Yaitu di mana AI mulai di mana-mana. Ya, terus ada faktor manusia, yang dimana ekonomi tempat kerja, terus ada protokol kalibrasi, manajemen kinerja infrastruktur fisik, yaitu yang mana infrastruktur ini harus memperhatikan tingkat operasional untuk menunjang performanya seorang karyawan. Ada pemilihan perspektif, logistik sumber cadang, dan kalkulasi proyek teknologi. Jadi perusahaan juga harus melihat bagaimana mesin-mesin yang bukan mesin, yang maksudnya adalah peralatan-peralatan yang digunakan oleh karyawan, misalnya kayak komputer ya, program-program itu kalau bisa ya diupdate ya. Terus diberikanlah pelatihan-pelatihan kepada karyawan agar karyawan tersebut juga dapat mempelajari aplikasi apa yang terbaru. Ada variabel kinerja IT dan infrastruktur digital, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan terakhir sertifikasi dan metode. Kalau perangkat keras ini kita tahu lah ya, tahu sendiri. Jadi karyawan itu juga harus mempelajari ini. Kalian sebagai orang-orang yang berjiwa muda pasti lebih cepat belajar. Selain ilmu bisa mengenai pengetahuan dasar, kalian juga harus mengetahui tentang teknologi. Dan kalian juga tidak ketinggalan ya. Nih banyak nih ya sekarang masalah AI. Jadi semua perusahaan nih rela merogoh misalnya kocek miliaran rupiah ya untuk memasang alat AI yang mutakhir nih. Namun karyawan itu masih gaptek. Jadi menurut kalian investasi ini bermanfaat nggak, atau malah menimbulkan musibah atau kerugian bagi perusahaan? Kalau kalian yang menurut kalian ya, karyawan ini misalnya mayoritasnya ini mungkin bukan anak muda ya, mungkin yang sudah yang berumur, disuruh mempelajari software AI. Jadi apa, memiliki manfaat atau malah musibah menurut kalian? Manfaat. Berapa yang menjawab manfaat kira-kira? Ayo, berapa yang kira-kira menjawab manfaat? Jadi menurut kamu kenapa kamu bisa menjawab manfaat? Karena kalau misalnya kita di perusahaan tuh, kalau kita udah belajar soal teknologi, pasti semua karyawan harus mengikuti peraturan perusahaan. Karena kita kan sebagai karyawan. Makanya jadi karyawan itu harus dituntut terus belajar. Berarti perusahaan juga selain menyediakan software terbaru, mereka juga memberikan pelatihan ya.
Kenapa dia dianggap musibah? Beban. Beban bagi yang nggak mau belajar kan? Iya, Bu. Manusia, Bu. Kita harus, walaupun kita mungkin yang sudah 40-an ke atas ya misalnya, atau yang sudah mau mendekati mungkin pensiun gitu ya, yang 5 tahun lagi itu biasanya itu jarang karyawan itu mau belajar lagi. Cuman ya walaupun kita memikirkan entah lagi kita bisa pensiun atau buat apa, tapi kita harus terus mengikuti zaman. Kalau kita nggak bisa mengikuti software terbaru, bagaimana kita mempermudah pekerjaan kita? Mungkin di awalnya akan kita rasa ini nggak efisien, malah menimbulkan malah makin banyak beban kerja, malah makin buat kita stres. Padahal seiring berjalan, jika kita belajar dan mau tahu, itu akan banyak manfaatnya. Seperti kalian, mungkin saat pertama kalian mengenal AI itu, ini gunanya untuk apa? Manfaatnya apa? Tapi setelah kalian tahu manfaatnya apa, ternyata itu lebih banyak manfaatnya untuk kalian dalam mengerjakan tugas, ya kan? Tugas-tugas kuliah itu lebih gampang. 4 pilar pendekatan budaya organisasi baru, yaitu ada layanan, inovasi, ada misi, dan dialog. Dari mana layanan itu menjadi dasar untuk penilaian kepuasan karyawannya secara internal maupun eksternal. Sedangkan inovasi itu harus juga dimiliki selain seorang elemen di perusahaan, tetapi juga memiliki seorang karyawan. Terus misi itu merupakan keselarasan dari visi dari baik itu karyawan, yang mana misi itu untuk mencapai tujuan global si perusahaan. Terus selanjutnya ada dialog, yaitu transparansi atau komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan, baik itu bawahan sesama bawahan. Selanjutnya ada siklus pengorganisasian pengetahuan, yaitu ada penciptaan, pengorganisasian, penyimpanan dan distribusi. Yang mana penciptaan ini berat harus memiliki ide inovatif, pengorganisasian. Setelah kita memiliki ide inovatif, kita harus mengelompokkan ide-ide tersebut, terus disimpan, terus didistribusikanlah ide-ide tersebut kepada seluruh departemen di perusahaan. Terakhir adalah pendidikan bukanlah proses pasif mengisi bejana kosong, melainkan api yang menyala yang menuntut Anda terus bertumbuh tanpa batas. Jadilah pemimpin yang unggul dalam kapabilitas intelektual, tanpa menguasai teknologi modern, dan beretika tangguh di kancah global jalan kesuksesan Anda yang akan Anda ukir di hari ini. Jadi, seperti yang saya bilang, belajarlah terus sepanjang hayat. Ya, jangan pernah berhenti untuk terus mengasah kemampuan dan kompetensi yang kalian miliki hingga kalian menjadi seorang yang sukses di masa depan. Amin. Oke, kira-kira sampai materi ini ada yang mau ditanyakan? Yuk, kira-kira. Saya Bu, Ya, Suki. kenapa perusahaan harus mencari kemampuan karyawan? Perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi. Jadi perusahaan itu kita sebagai karyawan. Kalau kalian untuk mengikuti sebuah kemampuan kayak seperti tadi ya, software AI yang sekarang semakin banyak, kalau kalian nggak diberikan pelatihan, kalian mau nggak kira-kira? Enggak kan? Jadi cara perusahaan itu untuk mengasah kemampuan karyawan, selain karyawan itu dengan secara pribadi belajarnya mandiri, tapi perusahaan juga harus memikirkan diri karyawannya juga untuk menunjang kemampuannya. Jadi itu sangat penting dipelajari, yang harus diterapkan juga oleh perusahaan. Kemampuan sumber daya itu bukan hanya kita sendiri, tetapi juga harus dimiliki juga seorang pimpinan, harus dipikirkan juga untuk yang kelangsungan perusahaan mereka juga kan. Semakin karyawan itu memiliki kompetensi yang bagus, pasti kinerjanya juga bagus, dan hasil yang akan diberikan
kami.